Alhamdulillah, ahbab, ikhwan wa akhwat. Insyaallah hari ini kita mulai daurah kitab Adabus Suhbah lil Imam Abil Mawahib Abdul Wahhab ibn Ahmad ibn Ali ibn Ahmad ibn Muhammad Sya'rani radhiyallahu anhu wa ardah. Nah, insyaallah kita akan baca kitab Adabus Suhbah ini di majelis ini dalam waktu jam 2.30 ya, insyaallah. Jadi kita baca, kemudian kita sholat asar, kita sambung lagi. Jadi tidak jam 2. Ya. Jam 2.30, setengah 3. Dan ba'da tarawih kira-kira pukul 9. Malaman apa enggak 9? Pas ya. Jam 9 kita nerusin kitab Al-Isti'dad lil Maut. Ya, tapi kita baca di Masjid Ceger. Orang Cegernya enggak ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ke muqaddimah al-muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Muqaddimatul muallif. Qala radhiyallahu muallif hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin an-nuril mubin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadhihi risalatun iqtadatha al-battalatu tashtamilu ala 3 fusulin wa khatimah. As'alullaha an yanfa'a biha. Jahil al-asri wa alimah. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim, dan aku berselawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad An-Nuril Mubin, cahaya yang nyata. Wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Ini adalah risalah iqtadatha al-batalatu ya, batal yakni pahlawan ya. Kitab ini merupakan tuntutan ya,
kepahlawanan, ya, tuntutan kepahlawanan. Mengandung 3 pasal dan 1 khatimah. Mohon kepada Allah agar bermanfaat bagi yang jahil atau yang alim di zaman sekarang ini. Al-Faslul Awwalu, kitab ini hanya 2 pasal, ditutup dengan khatimah. Pasal yang pertama, fi dzikri syai'in min fadlis suhbati fillahi ta'ala. Pasal yang pertama yaitu tentang keutamaan suhbah. Dalam pasal ini disebutkan sedikit tentang keutamaan suhbah fillah. Suhbah ini maknanya pergaulan, persahabatan. Suhbah juga maknanya qudwah, ya, keteladanan atau ukhuwah. Dalam bahasa agama, as-suhbah, ya, sinonim dengan kata al-ukhuwah atau al-mahabbah atau al-mu'asyarah. Suhbah, ukhuwah, mahabbah, al-mu'asyarah. Maknanya persahabatan, pergaulan, persaudaraan, cinta dan agama kita Islam mempunyai karakteristik, sifat dasar agama kita adalah ad-da'watu ila tauhid. Salah satu karakter agama kita adalah agama dakwah. Bahkan itu khasais yang asasiyah. Agama kita karakternya agama dakwah. Dakwah kepada apa? Dakwah kepada tauhid. Annal Islam wa dinu da'wati ila tauhid. Islam adalah agama dakwah kepada tauhid. Salah satu sarana yang paling besar, termasuk yang paling besar untuk berdakwah adalah as-suhbah. Itu sebab generasi pertama yang Nabi serukan untuk bertauhid, mereka disebut para sahabat. Karena mereka bersuhbah, bersahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan persahabatan, pergaulan dalam kehidupan sosial merupakan pilar utama dalam kehidupan sosial. Orang kalau dalam masyarakat umum tidak bergaul, aib. Ya. Maka asas
atau tiang atau pilar kehidupan sosial adalah pergaulan. Pergaulan di dalam rumah antara keluarga, pergaulan di sekitar lingkungan yang dekat, dan pergaulan secara umum masyarakat luas. Pergaulan di tempat pendidikan, pondok, sekolah, ya. Semuanya melalui pergaulan. Hatta dalam suami istri Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan baik. Al-ma'ruf yakni nilai-nilai kebaikan yang dikenal dalam agama Islam. Bahkan ketika seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling utama digauli? Ummak, summa abak. Ibumu dan ayahmu. Maka suhbah juga merupakan rukun utama di dalam tarbiyah ruhiyah, di dalam tasawuf. Bahkan di dalam tarekat tasawuf rukun utama atau metode utama itu ada 3. Az-zikru wal mujahadatu was suhbatu. Tiga ini pilar dasar atau metode dasar bagi tarekat sufiyah. Zikir, mujahadah, dan suhbah. Seorang syekh boleh memaafkan muridnya untuk tidak banyak berzikir. Boleh. Seorang syekh boleh tidak memaksa untuk tidak mujahadah, tidak memaksa untuk mujahadah, tetapi di dalam tarbiyah sufiyah, jika tidak ada suhbah maka tidak dapat bertarikat. Suhbah ini boleh jadi dia menjadi rukun atau tiang tunggal dalam tarbiyah ruhiyah, sufiyah. Orang tidak boleh mengambil tarikat lalu dia tinggal gurunya dan dia mujahadah di atas gunung atau di dalam guha dan dia berzikir sekalian di situ. Tidak. La yasluk wa la yatasawwaf. Dia tidak bertasawuf, tidak akan berjalan rohaninya menuju kepada Allah. Ya, tetapi kalau dengan suhbah, sementara rukun yang lain banyak kekurangan,
ya, maka ma'fu. Jadi suhbah ini rukun utama di dalam tarbiyah ruhiyah. Namun suhbah itu sebetulnya hanya kepada orang yang dapat kita teladani, itu suhbah. Dia memiliki sesuatu yang akan kita minum. Maksudnya kita ambil, kita teladani sifat atau maqamat ruhiyah. Kalau tidak, maka bukan bermakna suhbah. Boleh disebut as-sadaqah, pertemanan. Sadaq dari sadaqah, membenarkan. Dia menjadi teman karena dia percaya. Dia percaya dan dia percaya yasduqu ba'duhu ba'd, satu sama lain saling membenarkan, maka ada terjadi sadaqah, pertemanan. Tapi kalau suhbah, persahabatan, yang satu yaqtadi aw yarith atau yashrab, sifat-sifat kerohaniannya kepada yang lain, itu suhbah. Pasal yang pertama ini berbicara tentang suhbah secara umum, pergaulan secara umum. I'lam waffaqani Allah wa iyyaka ila ma yuhib. Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepadamu kepada apa yang Allah sukai. Anna suhbata fillahi ta'ala min awsaqi ural Islam. Suhbah karena Allah merupakan ura, ikatan, awsaq, yang paling kuat, al-Islam, Islam. Jadi suhbah adalah merupakan tali Islam yang paling kuat. Wa min akbari abwabil khairi, salah satu pintu terbesar, pintu kebaikan terbesar. Suhbah paling banyak membawa, mendatangkan, memasukkan kebaikan kepada seseorang. Itu suhbah. Kenapa dalam masyarakat ketika ada orang marah kepada kita, mencaci begitu, menghasut, menggibah, kita tidak boleh membalasnya? Karena mereka perlu contoh kebaikan dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Karena seorang yang meneladani, mencontoh, melihat, menyaksikan perbuatan dalam pergaulan, baik atau buruk, akan cepat ditiru. Nabi pun memberikan landasan suhbah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu hak suhbah. Tidak beriman seseorang melainkan ia mencintai saudaranya, ini sahabatnya, seperti ia mencintai, sebagaimana ia mencintai
ya kepada dirinya. Sebetulnya orang yang menyakiti orang adalah dia telah merusak hak suhbah. Sekaligus dia artinya tidak melaksanakan kewajiban. Memaafkan orang itu hak suhbah, artinya kewajiban kita dalam pergaulan. Membantunya, menolongnya, meluruskannya, memaafkannya, menerima permintaan maafnya, menolong kepentingan yang mendesak, ya. Itu adalah hak suhbah ammah. Wa qad raghaba al-ulama'u fiha salafan wa khalafa. Dan para ulama telah betul-betul mentarghib, raghaba, menganjurkan, ya. Waqad raghabal ulama, dan ulama telah menganjurkan. Raghaba itu boleh menanamkan kemauan, keinginan, ya. Fiha, dalam masalah suhbah, baik ulama salaf dulu wa khalafan, dan ulama kemudian. Jadi asasnya suhbah itu tadi, tali Islam yang terkuat, pintu kebaikan yang terbesar, ya. Ini salah satu faedah suhbah nih. Yang kedua adalah pintu kebaikan yang terbesar dan tali Islam yang terkuat, itu suhbah. Untuk mengikat penganut agama Islam, maka diikat dengan suhbah, ukhuwah. Nabi selalu melakukan akho, persaudaraan, mengikat persaudaraan satu sama lain. Orang negeri mana masuk Islam kepada Nabi, maka diikat oleh Nabi. Ini memang tali Islam yang kuat. Kenapa? Karena tadi bahwa agama kita adalah al-Islam, dinud dakwah ila at-tauhid. Maka tauhid inilah yang akan menjadi sentral, ya. Orang akan pergi kepada tauhid ini. Nah, maka ya, semua orang menuju tauhid, artinya apa yang dilakukan, dari manapun datangnya, bangsa apapun, ya, maka Islam mengajak kepada satu nuktah, satu titik, yaitu tauhid. Nah, mereka semua ini diikat dengan suhbah. Karena pintu terbesar untuk masing-masing individu dan masing-masing sektor kehidupan
Ya. Setelah diikat, maka suhbah itu akan membuka atau mendapatkan kebaikan banyak. Nah, maka kita mesti mengetahui kewajiban kita kepada orang lain. Jadi jangan menuntut kewajiban orang lain kepada kita. Kudunya mas saya begini, tapi tetangga saya emang orangnya begitu. Sama orang dia mah kurang ini. Saudara saya apalagi serakah. Saudara saya mah semua orang bicara begitu, tidak pernah bicara saya kurang betul melakukan. Sebetulnya jika setiap orang hanya melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak suhbah, hak ukhuwah, hak pergaulan, maka tidak ada satupun orang yang kecewa, tidak ada satupun orang yang terlantar. Tapi ketika semua orang menuntut, maka semua orang terlantar. Suhbah akan memberi kebaikan karena dia pintu besar untuk kita 10 orang bersahabat, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Maka boleh jadi setiap orang memiliki 10 kelebihan. Di samping banyak sesuatu yang dilakukan oleh kebersamaan, banyak kemudahan secara psikologis, namun mulai dari diri, jangan mikirkan orang kewajibannya kepada kita. Meskipun ada, bahkan kita dianjurkan untuk memaafkan orang lain ketika tidak melaksanakan kewajiban kepada kita. Artinya kita memaafkan hak kita tidak dapat. Mana hak saya? Orang menikah, istrinya bertanya hak istri, hak suami, gagal. Maka ulama ketika dimintai nasihat, ada apa? Saya begini. Kamu mesti melakukan begini. Kok saya melulu dianya? Ya. Itu jiwa yang busuk seperti itu. Kok saya mulu? Lah kan yang minta nasihat lo. Nah, kalau dianya datang, begitu juga. Karena agama hanya menyuruh kita melakukan kewajiban kita. Allah bertanya nanti di akhirat, apa kewajiban lo? Enggak nanya itu saudara lo, bagaimana itu dia melakukan kewajiban sama lo? Kagak bakal. Kita enggak ditanya oleh Allah tentang bagaimana pikiran orang lain kepadamu, tipenya, pandangannya, perbuatannya. Enggak. Kenapa kita sedih, menderita karena mikirin orang tidak melaksanakan hak, memenuhi hak kita? Ya, itu namanya sakit. Kudunya mah saya, kudunya mah loh. Kita akan baca tentang hak suhbah ini. Hak itu adalah kewajiban kita kepada orang lain. Orang lain ada hak. Kita melahirkan anak. Anak ada hak untuk kita urus. Kan itu kewajiban kita. Dan Allah akan tanya, ya, bagaimana kamu dengan anakmu, dengan suamimu, dengan jiranmu, dengan orang tuamu, dengan saudaramu? Allah tidak tanya itu saudara kamu memusuhi kamu ya? Wah, nanti saya pukul, saya siksa nanti. Enggak. Semua orang bertanggung jawab masing-masing. Jadi kalau begitu hakikatnya, kenapa kita jadi mikirkan orang? Laki saya emang gak kayak orang lain. Nah, kalau lakinya orang lain mah 2 malah lakinya.
Nah, ini di antara pintu-pintu kebaikan dalam suhbah kalau orang memenuhi haknya. Nah, maka dikatakan suhbah ini tali Islam yang kuat. Suhbah ini adalah pintu kebaikan terbesar. Ya. Wa amma man hazzara minha, adapun orang yang mentahzir, memberikan peringatan kepada suhbah, artinya suhbah itu dianjurkan, tetapi ada ulama yang melarang suhbah, mentahzir. Imam Sa'rani ini pada awal aja sudah memberikan keterangan kepada kita bahwa kalau kita mendengar dilarang bergaul, maka maksudnya adalah ya, untuk orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban pergaulan. Orang bergaul di masyarakat, dia tidak tahu bahwa agama dan Allah menyuruh dia melaksanakan kewajibannya, menunaikan haknya. Itu orang berkata baik, berbuat baik, itu dia perlu punya kebaikan, paling kurang ilmu tentang kebaikan. Sebetulnya yang diperlukan yang sebenarnya adalah hakikat kebaikan, sifat kebaikan yang ada dalam dirinya. Karena dengan sifat kebaikan itulah, sifat mulia itulah dia dapat melaksanakan agama dan hak-hak orang lain atau kewajiban dia kepada orang. Kalau tidak punya, maka dialah orang yang dilarang untuk bergaul. Karena di samping dia tidak menunaikan hak dan akan menyakiti orang, dia pun akan buruk oleh sifat-sifat buruk orang. Suhbah adalah rukun kehidupan sosial. Kalau orang ada di kampung ini masing-masing di rumah ngedekem aja, nggak pernah ada pergaulan sosial, hancur kampung itu. Tidak ada kebaikan apapun. Ya, maka yang dilarang bersuhbah bergaul adalah orang yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya, menunaikan hak. Imam Sa'rani menjelaskan ini dulu supaya paham. Wa qala innal uzlata aqrabu lis-salamati minal afat. Uzlah lebih dekat kepada keselamatan dari segala sesuatu yang merusak, merongrong, menghancurkan, afat. Jadi kalau kita tidak bergaul, kita mengisolir diri, mengisolasi diri, menutup diri, beruzlah, kita selamat dari berbagai yang merusak kita. Ini bagi yang lemah. Kita teruskan. Wa ab'adu min tahammulil huquqi fil mukhalatat. Perhatikan itu. Dan uzlah, ya, menjauhkan dia dari menanggung hak dalam pergaulan. Kalau dia uzlah, maka dia terhindar dari hak pergaulan. Artinya dia tidak melaksanakan kewajiban sudah, karena dia jauh. Selamat. Karena ketika kita bergaul ada hak yang tidak kita tunaikan, dosa.
Ya, ada hak yang kita tidak tunaikan, dosa. Maka itu sebabnya ada kisah seorang memimpikan kawannya yang sudah wafat di akhirat. Ra'aitu fil manam, aku mimpi melihat saudaraku. Lalu orang itu bertanya, "Madza fa'ala rabbuk?" Bagaimana kamu keadaan di akhirat? Apa yang kamu terima dari Allah? Apa jawabannya? Ya, segala puji bagi Allah, saya mendapatkan kebaikan, tetapi ada salah satu yang menahan saya dan Allah menyiksanya. Disebabkan ketika saya lewat lalu ada orang tolong dan saya menghindarinya, Allah menyiksanya. Itu hak pergaulan tuh. Maka orang yang tidak mampu memberi hak pergaulan dilarang bergaul. Artinya hanya bergaul kepada skup kecil. Itu sebab para masyayikh sufia melarang seorang salikin bergaul kepada yang buruk dan hanya bergaul kepada gurunya dan orang-orang yang satu jalan untuk melakukan kebaikan. Tapi tarekat itu bukan satu komunitas, organisasi tertentu yang tidak boleh orang lain masuk ke organisasi dia karena bukan golongannya. Bukan. Saya kira larangan satu golongan kepada golongan lain itu bukan karena memandang orang lain rendah atau dia lebih baik, tetapi lebih kepada memelihara anggotanya agar dia punya loyalitas dan mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik untuk kemudian bergaul kepada orang. Mestinya begitu. Nah, maka di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Sya'rani, uzlah adalah aqrab lis-salama, ab'ad min tahammulil hukuk wa ahzam lil istighali bit ta'at. Ya. Dan lebih memperkuat untuk sibuk dalam melakukan taat. Allah.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna madzalika, maka sesungguhnya hal yang demikian itu pihakil murid, itu untuk hak murid saja. Fa inna madzalika, sesungguhnya yang demikian itu apa? Uzlah itu pihakil murid, itu untuk hak murid saja. Madama qasiran, selama dia masih qasir, masih lemah, masih kurang, ya. Belum sempurna, maksudnya masih kurang akhlaknya, kurang pahamnya, ya, kurang kemuliaan jiwanya, yakni qasir yang tidak mampu melaksanakan hak. Qasir anil hukuk, lemah, tidak mampu, kurang, itu qasir. Fa idzan tahasulukuhu wa kumula haluhu, kalau sudah selesai suluknya, tarbiyahnya, wa kamula haluhu, sempurna keadaan jiwanya, bi ansara yashhadullaha ma'a khalqi, di mana dia telah menyaksikan Allah bersama makhluknya, kanal afdalu fi haqqihi al khiltata, maka afdalnya dalam hak murid itu bergaul. Paling kurang seorang salikin sambil dia bergaul, sambil mempraktekkan kebaikan jiwanya kepada orang. Jadi kita tarbiyah, kita belajar bukan untuk menuntut orang berbuat baik dengan kita, malah kita yang mempraktekkan, ya, berbuat baik itu kepada orang lain. Itu tarbiyah. Ya. Kan saya sering menjelaskan bahwa tarbiyah itu tarbiyah ruhiyah, pendidikan rohani. Artinya amal, ya, amal yang dilakukan masih zahir saja, maka kita latih diri kita untuk kita sertai amal zahir itu dengan batinnya sekalian. Kita melakukan ini dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan ridha, dengan sabar baik, itu ibadah murni. Salat, puasa, zakat, haji, ya, zikir, atau ibadah umum, ya. Artinya ibadah sosial, ibadah muamalah. Itu semua itu dalam lingkup tarbiyah. Jangan sampai kita mengikuti kebanyakan tradisi orang tarekat di kelompoknya, ya, di jamaah tarekatnya, dan bersama gurunya, masya Allah, ya, dia memang melakukan dengan baik, ikhlas, khidmah, tapi di luar Firaun, ya. Ini tidak tarbiyah. Tidak. Kan kita sering menjelaskan bahwa muqaddimah orang bertasawuf itu adalah sidqut tawajjuh.
ilallah. Kalau kita panjangin, sidqut tawajjuhul qalbi ilallah. Bagaimana membetulkan ya tawajjuh hati, orientasinya, kiblatnya, menghadapnya, tujuannya hati kepada Allah. Jadi seorang salik bukan dalam lingkungan jamaah tarekatnya saja, dia dengan gurunya, dia dengan ahbabnya. Apa yang dilakukan di sini untuk Allah, tapi balik kepada suaminya, istrinya, orang tuanya, saudaranya, tetangganya, jirannya, jadi iblis laknatullahi alaih. Sombongnya, takaburnya, dan merasa orang yang mesti berbuat baik dengan dia. Nah, ini tidak tarbiyah. Ya, maka semua kehidupannya dia lakukan karena Allah, agar Allah menanugerahkan kepada jiwanya sifat-sifat mulia. Orang datang ke majelis tarekatnya dan zikir, sampai mabok kepayang zikirnya itu. Ilallah, ilallah, Allah, ilallah, sampai joget-joget tuh. Keluar dari situ enggak kelihatan seperti orang berzikir kepada Allah tuh. Yang ada seperti orang kesurupan. Dia mengira dia sedang bertarbiyah, tidak. Sektor kehidupan di luar yang luas itu pun tarbiyah kita. Di abad-abad dahulu ya, disalap dulu, ketika seorang sudah menemui seorang guru, maka keluar dari situ, apakah dia itu seorang anak raja, anak orang besar, keturunan orang mulia. Ketika dia dapat guru dan keluar dari situ, dia melihat bahwa kehidupan sekarang yang dia lakukan adalah sebuah arena tarbiyah dia untuk menundukkan nafsu ghadabiyah, syahwaniyah. Dan dari pelajaran tasawuf dia melihat bahwa semua hak orang lain yang ada kewajiban dia itu adalah ibadah dia kepada Allah, dan dia ingin Allah, tidak ingin dibalas, tidak ingin. Ya, yang tadinya dia buang-buang waktu, kemudian tidak. Yang tadinya dia melalaikan ibadah, kemudian tidak. Yang tadinya dia kurang hormat dengan orang lain, dia berubah menjadi hormat. Itu artinya dia sedang melakukan tarbiyah. Bukan dia datang ke majelis zikirnya bersama gurunya dan dia zikir sampai mabok panak lah ya. Tapi keluar, orang mengenal dia di sekitarnya Firaun, tapi ketika datang ke majelisnya malaikat ya. Dan tidak akan pernah usul ya, meskipun 100 tahun dia melakukan tarbiyah seperti itu. Tarekat itu kan, tasawuf itu kan ingin ingin sampai kepada Allah, ingin dekat, katakan ingin menjadi hamba yang bahagia dunia dan akhirat.
bukan kebahagiaan materialistik, tapi kebahagiaan dia menyabari sesuatu, meridhoi sesuatu, mengikhlasi. Dia memiliki sifat itu maksudnya bahagia. Orang tidak akan bahagia kalau tidak memiliki sifat-sifat rohani itu. Karena kebahagiaan itu di dunia ini hanya rohani. Jangan pernah menaruh kebahagiaan di orang, di benda, di waktu, di pekerjaan, jangan. Khayal. Jika tasawuf itu adalah jalan ila sa'adatil abadiyah, kebahagiaan abadi, maka kebahagiaan itu yang muncul dari sifat rohani. Nah, sifat rohani ini Allah yang memberikan. Kepada siapa? Kepada yang telah menjadikan ibadahnya dan seluruh perbuatan dalam kehidupannya lillah, at-tawajjuh, sidqut tawajjuh ilallah. Ketika dia melakukan itu, artinya dia sedang melakukan tarikat. Ya. Sebenarnya yang sebenarnya dia tidak perlu punya tarikat. Tapi lakukan sidik tawajuh semua perbuatan dalam hidupnya, maka dia akan sampai kepada Allah. Dan tidaklah orang yang tidak punya guru memiliki keinginan seperti itu, melainkan dia orang yang dipilih oleh Allah. Bukan menjadi pemikiran umum atau selera umum, bukan. Ini selera yang khusus. Makanya dalam istilah murid, salik, murid dibagi dua. Ada salik yang majdzub, ada murid yang majdzub, ada murid yang salik. Arti yang salik, ya, dia memang susah untuk sidik tawajuh kepada Allah. Susah, maka dia pergi kepada guru untuk mendapat bimbingan. Nah, orang yang mempunyai sidik tawajuh tanpa dia sendiri perlu kepada guru, berarti dia itu orang pilihan Allah, min auliyaih. Jadi saya sering melihat orang bertarekat dikasih zikir oleh gurunya, wah dia malaikat tuh. Terus majlis zikir bersama-sama, wah pakai baju putih-putih, pegang tasbih, wah udah. Ya, keluar, ya. Di sini Firaun, di situ Namrud, di sini setan, di situ iblis. Ya. Dan itu buang-buang masa. Buang-buang waktu, berhenti, keluar dari tarekat, lebih baik, lebih ringan, ya, bebannya, ya. Mungkin lebih ringan dosanya. Ya. Nah, oleh karena itu orang mengira tarbiyah itu di depan gurunya, bukan. Ya. Tetapi dia di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, kita dengarkan orang semua di masyarakat bercerita tentang apa? Bercerita tentang kewajiban orang kepada kita. Bicara tentang hak orang kepada kita. Padahal yang Allah tanyakan adalah kewajiban kita, hak orang pada kita, bukan hak kita pada orang. Nah, ini kenapa ada ulama menyuruh uzlah bagi orang yang qasir. Tapi bila sudah kamil, maka afdal fi haqqihi al-khiltah, balil khiltatu fi haqqi misli hada wajibatun.
Bahkan pergaulan pada hak yang seperti ini, orang yang sudah sempurna keadaan jiwanya wajib. Kama qala ba'duhum, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian mereka, lakinnil arifu fi awakhir umrih yahinnu ilal wihdati kal bidayah. Akan tetapi katanya, seorang arif di akhir umurnya dia sangat suka kepada bersendiri seperti pada permulaan. Orang arif ketika sudah berumur 80, ada kecenderungan di dalam jiwanya untuk uzlah seperti pada mula-mula dia. Fala yasiru lahu waqtun yasa'un nasa, maka dia menjadi tidak punya waktu untuk meliput orang, karena dia tidak mampu menunaikan hak, sudah tua. Maka lebih baik dia menyendiri. Kalau kita masih mampu, kita itu di akhirat, ya, sebagai manusia sosial, itu akan ditanyakan oleh Allah. Kalau misalnya kita di satu tempat mendengar orang teriak minta tolong, kita biarin, itu ditanya. Mungkin itu yang menghalang kita masuk surga. Apalagi kita ngelihat itu orang romannya pengen bantuan kita, lagi ngangkat apa kali, malah pura-pura enggak ngoh, ya. Kalau dia seorang salik, ya, maka gugurlah kedudukan saliknya di depan Allah. Ya. Kama waqa'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina unzilat alaihi suratun Nasr. Ini pernah terjadi kepada Rasulullah ketika diturunkan surat An-Nasr kepadanya. Fa'ulima anna surat An-Nasr. Apa surat An-Nasr itu? Di bawah ada cerita, ya. Ceritanya bahwa ada seorang bernama Abdullah ibn Abbas. Satu hari Sayyidina Umar ngajak dia untuk kumpul bersama orang-orang tua ahli Badar. Itu di bawah. Kana Umar yudkhiluni ma'a asyakh Badar. Kata Abdullah ibn Abbas, dulu Sayyidina Umar pernah ngajak saya nyampur masuk bersama orang-orang tua tentara Badar. Kenapa nyebut orang tua? Karena Abdullah anak muda, ya. Kan anak Abdullah ini anak Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini kan seumur dengan Sayyidina Umar dan orang-orang yang pernah mengikuti perang Badar. Sidi Abdullah ini muda, ya. Diajak oleh Sayyidina Umar, Abdullah itu duduk bareng dengan apa kalau bekas tentara itu apa namanya? Apa? Bekas tentara apa? Pensiun itu apa? Veteran perang Badar. Dan orang di zaman Nabi itu tahu, Nabi itu sangat menghormati orang yang pernah ikut perang Badar. Sampai Nabi ini tengah majelis nih, tengah bersama sahabatnya, Nabi sedang memberikan nasihat.
tiba-tiba ada salah satu, ya, atau satu orang saja datang, itu orang yang disebut ahli Badar, veteran Badar. Nabi itu berdiri dan meminta orang lain ngasih tempat duduk, sampai seperti itu. Sedangkan ada majelis orang mesti duduk di sambungan barisan, nggak boleh lompat ke depan. Ya. Sebagian, ya, masyayikh jika di majelis dilanggar saja adab, dia tinggalkan tuh majelis itu. Lagi kumpul aja begini, datang orang sono celok-celok ke depan, terus tinggal. Karena majelis ini raudun min riyadil jannah, ada adab kepada Allah jiwa ini untuk tidak ghaflah. Tapi ketika ada ahli Badar, Nabi, ya, menyambutnya dan suruh duduk di sini. Coba bayangkan pada waktu itu junior sahabat bagaimana mau duduk bareng sama ahli Badar. Tiba-tiba Sayyidina Umar mengajak Abdullah kecil umur 18 tahun duduk bareng sama ahli Badar. Nah, maka Sayyidina Abdullah celinguk di tengah orang-orang tua itu, para veteran. Ya, rupanya dia tanpa rasa, kayaknya orang-orang Syekh Ali Badar ini nggak suka saya ada di tengah-tengah mereka. Mungkin nggak ditegur gitu, bang, dilihat doang. Ini bocah ngapain ya? Nyampur-nyampur gua kali. Nah, dalam hati Sidi Abdullah itu ngomong begini, kayaknya mereka nggak suka deh. Kayaknya pada ngomong, lah bocah kecil kayak gitu pakai nyampur-nyampur gua lah, anak gua kayak di rumah ada yang kayak lu mah. Itu perasaan hati Sidi Abdullah itu begitu. Tapi Sayyidina Umar menangkap perasaan itu. Apa kata Sayyidina Umar? Innahu min haitsu alimtum. Sayyidina Umar tiba-tiba ngomong begitu. Ya. Ya. Dia menunjuk Sayyidina Abdullah, Anda pun tahu siapa dia ini. Innahu min haitsu alimtum. Bahwa dia adalah dari segi yang telah Anda ketahui. Artinya aku ajak Abdullah datang ke sini, dia bukan sembarang kecil. Tapi dia orang yang didoakan oleh Rasulullah untuk menjadi orang yang ahli takwil, orang faqih, orang alim. Dia duduk di sini tapi ilmunya sama dengan Anda, bahkan lebih. Ya. Maka kata Sayyidina Abdul Abbas, pada azata yaumin fa'adkhalahu ma'ahum. Satu hari Sayyidina Umar mengajak saya untuk bergabung bersama mereka. Pamaru itu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Maka tidaklah aku ketahui bahwasanya dia mengajakku satu hari itu hanyalah untuk diperlihatkan kepada mereka. Ngapain ya Sayyidina Umar kok ngajak saya kumpul di veteran ini? Oh, maksudnya dia mau memperkenalkan saya, gitu. Kata Sidi Abdullah dalam hatinya. Benar, tiba-tiba Sayyidina Umar bilang kepada veteran Badar, "Ma taquluna fi qaulihi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath?" Siapa yang tahu ayat idza jaa nasrullahi wal fath ketika turun kepada Nabi itu? Apa tafsirnya, apa maksudnya? Apa pendapat kalian? Maka apa kata ahli Badar? Faqala ba'duhum umirna nahmadullaha wa nastaghfiruh idza nusirna wa futiha alaina. Ya. Sebagian mengatakan kita disuruh untuk bersyukur, membaca hamdalah, beristighfar
ketika kita menang, dan ketika Allah membukakan negara-negara baru pada kita. Wasakata ba'duhum falam yaqul syai'a. Yang lain ada yang nggak ngomong, diam. Faqala li, kata Sidna Abdullah, maka Umar berkata kepadaku, akadzalika taqulu ya Ibn Abbas? Apa kata Umar? Emang benar pendapat kamu itu sama pendapat mereka itu? Apa pendapat kamu, coba? Apa kata Sidna Abbas? Faqultu la, saya tidak sependapat. Fama taqulu, terus apa pendapat kamu? Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Turunnya surat Idza jaa nasrullah itu pertanda ajal Rasulullah. Rasulullah mau wafat. Allah memberitahukan kepadanya melalui surah An-Nasr itu. Jadi Imam Sa'rani ini mengutip cerita ini mau menerangkan bahwa suhbah itu hanya untuk mengambil manfaat yang baik dari orang, ya, dan memberi nilai-nilai baik positif kepada orang. Sudah, itu suhbah. Apakah anak kecil boleh bergaul kalau memang dia mempunyai sesuatu yang berguna? Boleh. Ya, maka kita kan, masyarakat kita kan mengesahkan ada ustadz muda yang ngaji yang tua, boleh. Nah, maka suhbah yang muda kepada yang tua-tua, dua perkara yang membolehkannya. Satu, jika dia alim, dia punya kebaikan, dia punya kelebihan, berikan. Selebihnya dia berkhidmat kepada yang tua. Itu makna suhbah yang kecil kepada yang tua. Jika dia punya kelebihan ilmu dan apa saja, berikan. Selebihnya dia berkhidmat kepada yang tua. Adapun suhbah, ya, makna suhbah yang sebenarnya adalah mengambil, mewariskan, meneladani, ya, sifat-sifat mulia dari orang lain. Itulah suhbah yang sebenarnya. Ya. Nah, selebihnya menunaikan hak orang lain dan yang menjadi kewajiban kita. Sudah. Jika orang kepada orang lain tidak mengambil yang baiknya dan tidak melaksanakan kewajibannya atau hak orang lain, lebih baik dipenjara, dibuang ke hutan, ya, atau masukin ke karantina COVID-19. Ya, sudah. Karena merusakkan, tidak berguna di dunia dan di akhirat. Dan artinya dia tidak mengerti apa arti hidup ini dan agama itu apa. Ya. Fa'ulima annahu la yuqalu, maka diketahui bahwasanya tidak dikatakan al-uzlatu afdalu mutlaqa walal khiltatu afdalu mutlaqa. Jadi tidak dikatakan apakah uzlah itu yang paling utama mutlak atau khiltah bergaul yang paling utama mutlak. Tidak. Bagi orang yang tidak mempunyai sifat mulia, kurangi pergaulan kepada orang karena dia tidak melaksanakan hak orang lain ketika dia menghadapinya, menyaksikannya, mengetahuinya.
Dan sebaiknya dia mendidik diri. Itulah kenapa di dalam tarekat si guru itu mendidik muridnya untuk melaksanakan hak orang lain. Di situ hak gurunya. Ya. Bagaimana kalau disakiti orang, gurunya menyakiti? Bagaimana kalau dipuji orang, gurunya memuji? Bagaimana kalau kepada gurunya dia tidak bisa berbuat atau menunaikan hak, ya, maka kepada siapapun dan dimanapun dia tidak punya tidak akan mempunyai atau mendapatkan atau ya, kebaikan dari pergaulannya. Yang ada selalu maslahat saja, ya, untuk dirinya, manfaat untuk dirinya. Kenapa standarnya orang ketika menjadikan orang lain gurunya berarti dia punya husnudzon kepada dia. Dia punya baik sangka yang ideal bahwa dia lebih baik, bahwa dia punya sesuatu untuk diwariskan, didapatkan, diambil, diteladani, ditiru. Nah, kalau kepada orang yang dia hormati dia tidak ikhlas melakukannya, bagaimana dengan orang yang dianggap sama dan apalagi di bawah dia? Ya. Di situ orang jarang memahami makna suhbah dalam tarbiyah sufiyah. Saya sering mendapat pertanyaan dulu, yani min syaikhina. Kenapa? Karena ya tahaddus bi ni'mah. Ya, al-faqir banyak disuruh melakukan sesuatu untuk semua kepentingan hidupnya dan kepentingan hidup murid-muridnya. Si fulan ada problem ini kamu selesaikan, si fulan ada problem itu kamu tolong, si fulan ada ini, ya, tolong ini tolong itu, tolong ini, tolong itu, tolong itu. Saya sempat dulu berpikir, sampai istri saya berpikir, wah kita nyari guru lain dah. Ini guru nyari kesempatan ya sama kita nih. Ya. Kata saya, hus. Ya. Ta'adab. Rupanya itu tarbiyah. Gimana kalau kemudian dia turun ke masyarakat tidak punya kasih sayang untuk memperhatikan orang lain? Itu pengajar aja namanya. Maka dulu Syekhuna selalu bertanya, ana man min kibalika anta. Aku ini siapa sebetulnya bagi kamu? Rupanya untuk direfresh lagi. Ya. Ya, kena dalam adab itu. Ya, dalam adab bahkan ditanya guru mengaku ana sahibuk, ana muriduk, itu pun kurang adab. Ya. Dalam adab diajarkan ana khadimuk. Ya. Ya untungnya saya baca gitu kan. Nggak pernah adab itu dibacakan oleh guru ini seperti ini, nggak pernah. Mestinya orang membaca sendiri tahu bagaimana adab itu. Ya. Dulu ya bifadlillah al-faqir baca Allah. Jadi ketika saya kena bertanya, saya ada perlu sama kamu, duduk sini. Saya mau tanya kamu, jujur, jawab dengan jujur. Ada baina wa bainak, nahnu rijal, katanya. Saya mau tanya antara kamu dan aku, dan kamu jawab dengan jujur, kita sama-sama lelaki. Saya siapa di depan matamu? Dan kamu siapa? Kamu apa di depan mataku? Ya. Duduk di
kursi begini, kemudian saya turun duduk di bawah, ana khadimuk ya Sidi. Ya. Taib. Duduk lagi di kursi. Rupanya apa? Menyuruh lagi. Itu si fulan. Dalam kesulitan, bisa enggak kamu bantu? Jaminannya nama baikku kalau kamu tidak dapat membantu. Saya suka kepada dia. Coba kalau kita pikir lu suka lah, apa urusannya dengan gua? Ya. Rupanya itulah makna suhbah. Apabila kita keluar orang, banyak orang yang perlu kita berikan kebaikan. Walau kana tabassum, walau kana yani at-ta'bir. Ya. Baik. Summa la yakhfa anna suhbatal adna lil a'la laysat bi suhbatin fil haqiqah ini. Kemudian terang jelas bahwa suhbah orang yang kecil kepada orang yang tinggi itu bukan suhbah pada hakikatnya. Kayak tadi Sayyidina Ibnu Abbas datang kepada yang tinggi, itu bukan suhbah. Meskipun Sayyidina Abdullah ibn Abbas, ya, dia lebih alim. Tapi karena sahabat Badar, lebih dulu dia mewarisi akhlak Rasulullah. Maka bawah kepada atas sebetulnya bukan suhbah. Kalau dia punya ilmu, maknanya taklim. Kalau dia, dan selebihnya adalah khidmah. Khidmah. Apa yang dilakukan bukan kewajiban khidmah kita kepada orang tua. Itu bukan, ya, saya kurang bagaimana orang tua, tapi kenapa ya orang tua saya sama saya? Loh, enggak ada itu. Kita khidmah kepada dia. Itu hak dia dan kewajiban kita. Dan jangan menuntut hak kita dan kewajiban orang tua kita. Itulah adab suhbah. Kita mengaku paling melayani orang tua, tapi orang tua nggak peduli dengan kita. Nah. Tidak. Seorang anak jika jujur dan cintanya kepada orang tua, mesti dihormati saudaranya. Walau Firaun saudaranya misalnya, sejahat-jahatnya orang. Kalau dia jujur cintanya kepada orang tua, mesti dia menghormati saudaranya. Apapun saudaranya keadaannya. Yang terjadi, sudah marahin saudaranya di depan orang tuanya pisan. Apakah dia bakal mampu bergaul dengan orang lain di luar? Tidak. Hidup kita itu yang ditanyakan kewajiban kita saja. Maka dalam agama dilarang ketika orang yang qasir, tidak mampu, tidak sempurna jiwanya untuk bergaul ke orang. Dan tidak mungkin duduk di tengah masyarakat tidak bergaul. Maka pergi ke hutan. Ya. Saya sampai sekarang masih ingin tinggal terpencil di hutan sono. Ya. Kenapa? Karena memang banyak yang tidak dapat kita lakukan untuk, ya, hak masyarakat, hak rohani mereka, hak agama mereka, hak ilmu mereka, hak pelurusan kekeliruan, hak, ya. Itu sebab ada sebagian ulama dia punya pondok, maka santrinya ditutup pergaulannya kepada masyarakat karena agar tidak melihat
sesuatu yang menimbulkan kewajiban dia, hak masyarakat agar dia kepada santri saja. Nah, itu hak suhbah. Idh sahibul insani huwa man yashrabu min bahrih wa yuhitu min maqamih. Ini suhbah nih. Suhbah. Untuk apa suhbah? Ya. Untuk yashrabu min bahrih wa yuhitu min maqamih. Ya. Yashrabu min bahri wa yuhitu bi maqamih. Apa yashrabu min bahri? Meminum dari lautannya. Ini satu bahasa majaz. Maksudnya mengambil dari kebaikan yang banyak dimiliki oleh orang itu. Orang yang berilmu bahar, orang yang punya ma'rifat, orang yang mempunyai maqamat akhlak, maka kita meminum dari dia. Itu suhbah. Ini suhbah kita kepada orang yang paling tinggi. Nah, yang bersuhbah itu bukan kita, tetapi mereka kepada kita. Maka ulama dulu seperti para a'immah ketika manggil muridnya, hadza ashabi. Kalau dia mengatakan ini sahabatku, artinya ini orang yang meneladaniku, yang mewarisi ilmu dan akhlakku, ini orang yang akan mengambil kebaikan di dalam jiwaku. Inilah makna ini ashabi. Ya. Tapi ketika murid kepada guru bukan anta sahibi, bukan. Ya. Bahkan tidak mengatakan begitu, bahkan ana khadimuk wa ana mutaraddidun ilaik. Ya. Bukan ini ashabi, berarti dia pun mengambil dari kita. Karena orang bergaul kepada orang adalah untuk yashrab min bahri wa yuhitu. Yuhitu meliputi bimaqamih, dengan makomnya. Dia meliputi orang dengan makomnya. Dia menyabari orang, menyayangi orang, meridhoi orang, ikhlas kepada orang, ridho kepada orang, memaafkan kepada orang. Ini suhbah. Ya. Jadi orang mensuhbai orang maknanya yuhitu bimaqami, meliputi dengan makomnya. Memaafkan kesalahannya, memaklumi kekurangannya, ya. Menerima maafnya, menutupi kesedihannya. Dan bahasa ini tidak dimengerti di luar. Karena di luar bahasa egois, semua masing-masing berpikir tentang kewajiban orang kepada dia. Itu suhbah. Maka di dalam tarekat rukun tarbiyah suhbah. Ya. Kita mendapat suhbah. Diluruskan pendapat kita, ya, diberikan kasih sayang kepada kita, dimaafkan kalau salah, bahkan dilupakan. Dan itulah cara untuk mendapatkan sifat-sifat mulia dari orang yang memberi sifat itu kepada kita. Itu suhbah. Tidak sedikit kisah seorang aulia, seorang mursyidin
Istrinya tidak pernah menghormati. Tapi karena dia tetap memperlakukan menesuh bayi. Itu bahasa suhbah tuh. Menesuh bayi istrinya dengan baik, begitu wafat jadi wali istrinya. Ya. Disakiti oleh keluarganya, begitu wafat baru keluarganya mengerti. Karena dia tidak pernah ya, melakukan keburukan. Itu namanya menesuh bayi. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Rasulullah mensuhbai orang ahli Mekah dan ahli Madinah. Orang datang dengan muka marah mau menghina di depan Rasulullah. Datang dengan muka marah, masam, angkuh, sombong. Rasulullah menerima dengan senyum. Padahal Rasulullah sudah mendengar apa? Ya kalau kata orang bahasa kita mah apa bacotnya tuh, tahu bacot? Bacotnya tuh di luar tuh kayak apa gitu. Rasulullah ngedengar, tapi begitu datang, ya, kita mendengarkan kisah orang Yahudi tua buta sambil minta-minta, bukan ngomongnya bukan minta-minta, ngomongnya sumpah serapah kepada Rasulullah. Orang lewat. Jika ada sahabat yang mau menghentikan, kata Rasulullah, jangan, nanti dia sakit, jangan diganggu. Rasulullah datang ngasih makan. Kamu siapa? Kamu kenal dengan Muhammad? Ya, awas kamu jangan bergaul dengan Muhammad. Dia penyihir tuh, dia pemecah belah orang dengan suami istri, saudara dengan saudara, anak dengan orang tua, bahkan merusak agama lain. Ya, kasih makan. Sudah. Begitu wafat, ya, untung Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada anaknya, istri Rasulullah Sayyidatuna Aisyah. Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu tahu ya Aisyah bahwa aku ingin sangat mengikuti apa yang Nabi lakukan. Masihkah ada yang kau lihat aku tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi? Tidak ada wahai ayah. Coba kau pikir sekali lagi. Ada tidak yang Nabi lakukan yang aku belum lakukan? Ada. Di sudut pasar sana ada orang tua Yahudi. Setiap hari Nabi, dia itu mencaci Nabi, tapi setiap hari Nabi datang memberi makan. Oke, besok datang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nggak sanggup ngedengar ocehan dia menghina Nabi. Makan orang tua. Ya, gitu. Diam terus, dia buang muka. Kenapa kamu tidak mau makan? Tidak. Dia ambil, nih, dikasih ke tangannya. Ya, dibuang. Kamu siapa? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku yang setiap hari datang memberi makan. Bukan. Dia beberapa hari ini tidak datang. Ya. Dan itu bukan seperti kamu. Kamu kasar. Memang apa yang dia lakukan kepada kamu? Dia datang membelai kepalaku. Dan dia datang menyiapkan makanannya dan menyuapkan ke mulutku. Nangis Sayyidina Abu Bakar. Maka ditanya, tahu siapa itu? Tidak. Huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana Abu Bakar. Min ashabi. Ya. Akhirnya orang itu berdiri, asyhadu an la ilaha. Dapat nggak suhbah itu? Ya. Ini penceramah bawaannya marah aja. Orang salah semua. Dan banyak kisah-kisah orang sudah datang ke depan Nabi, udah pedang diasah, udah berhari-hari itu, dengan persiapan lidah untuk menghujah. Ya. Sampai sana Nabi menerima dengan senyum dan menyiapkan penghormatan yang bengong. Loh, katanya Muhammad, ya, kan katanya di luar. Begitu sampai, ya,
Sampai ada seorang penyair di luar tuh dia memfitnah Nabi, udah buruk lah. Dia berpikir, kenapa aku di luar, kenapa aku tidak datang aja langsung ke ya. Begitu dia sampai di sana, Nabi bukan orang yang sombong, ketemu orang buang muka. Nabi malah memandangnya dengan pandangan yang kasih sayang dan senyum dan menyambutnya. Nabi menerima orang bukan dengan jarak, tapi didekatinya, sehingga orang merasa bahwa dia begitu diperhatikan, sehingga orang itu mengatakan, wallahi, ya, orang yang paling aku benci selama ini adalah engkau. Wallahi ya Muhammad, sekarang wajah yang paling aku sukai adalah wajahmu. Itu suhbah. Fa itlaqus suhbah bainal muridi was saikh was sahabi war rasul itlaqun majaziyun la haqiqiyun. Suhbah murid kepada guru, sahabat kepada nabi itu suhbah majazi. Tapi guru kepada murid, Rasul kepada sahabatnya, itulah suhbah hakiki. Jadi suhbah adalah meminumi orang dari lautannya dan meliputi orang dengan akhlaknya. Itu suhbah. Nabi selalu bertanya kabar. Kalau ketemu seorang perempuan, dia tanya kabar suaminya, kabar anaknya, kabar orang tuanya. Kalau ketemu suami, dia tanya kabar. Itulah suhbah. Nah, kita pun punya hak suhbah kepada sesama. Bukan atas bawah, bawah atas, sesama. Yang disebut bergaul secara umum kepada orang. Pun sama akhlaknya. Menunaikan kewajiban, menutupi hak mereka. Tidak meminta hak kita dan menuntut orang melakukan kewajiban kepada kita. Itu adabnya. Jika tidak, maka anta qasirun. Ya, kamu tidak mampu, kamu tidak sempurna, sebaiknya kamu uzlah. Isi jiwamu dengan kebaikan dulu. Itu suhbah. Orang berdakwah itu suhbah. Kita pergi ke orang untuk berdakwah itu kita suhbah, memberi kebaikan. Maka jika belum punya, mau memberikan apa? Orang secara umum berpikir kalau tidak saya ceramah nanti mereka bagaimana? Loh, justru kalau kamu kurang, mereka bagaimana? Kalau kamu tidak dapat memberikan dan yang kamu berikan justru bukan kebaikan, itu baru pertanyaan, mereka bagaimana? Dan yang perlu diketahui, kalau juga kamu sempurna dan ketika kamu menebarkan kebaikan, tetap yang menyampaikannya Allah, bukan kita. Maka hendaklah orang memiliki Allah dan bersama Allah, maka Allah lah yang akan melakukan semua itu. Ini suhbah. Baik. Iza alimta dzalika fanuridu alaika syai'an minal akhbaril waridah fi fadlil mutahabina fillah. Jika engkau tahu tentang hal itu, maka kami akan mendatangkan kepadamu sesuatu daripada akhbar, hadis yang warid datang dari Nabi tentang keutamaan orang-orang yang mencintai karena Allah. Artinya orang yang bersuhbah.
Li'annal qalba yaqwa bil ittila'i 'ala dalil, karena hati akan kuat disebabkan melihat dalil. Tadi kita katakan suhbah itu adalah menunaikan hak orang lain, dan itu menjadi kewajiban kita tidak meminta hak dan menuntut kewajiban orang lain kepada kita, tidak. Itu pergaulan dalam Islam, itu suhbah dalam Islam. Bagi yang tidak mampu, tidak punya, hendaklah batasi pergaulan dan cobalah beriqtida. Artinya mencari suhbah kepada orang yang sempurna agar dia mendapatkan warisan kebaikan itu nanti dia pakai kepada orang lain. Inilah hidup yang sebenarnya dalam Islam. Kita mendengar cerita orang membicarakan suaminya, membicarakan istrinya, membicarakan orang tuanya, membicarakan adenya, abangnya, emponya, membicarakan tetangganya, membicarakan iparnya, membicarakan tentang hak dia yang tidak dilaksanakan oleh mereka, tentang kewajiban mereka kepada dia. Meskipun dia menyebut saya sih, ya sudah, itulah hak suhbah. Naktafi bihadzal qadar, kita salat asar dulu ya. Wallahu a'lam.